Halo adik-adik, hari ini kita belajar tentang prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Nah, buat adik-adik di rumah, untuk tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kakak akan memberikan sedikit tabel tentang ekonomi, yaitu tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Di situ bisa dilihat di dalam tabel ya adik-adik, dan dibaca juga tabelnya. Nah, kita akan masuk ke dalam video pembelajaran. Jangan lupa di like, di comment, dan di subscribe ya adik-adik. Selamat menonton. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Prinsip ekonomi adalah garis-garis penuntun yang dilakukan atau digunakan oleh pelaku ekonomi dalam melaksanakan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi yang berkembang yakni dengan pengorbanan yang minimal dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Dalam melakukan prinsip ekonomi, kita hendaknya tidak menghalalkan segala cara. Prinsip ekonomi yang dilakukan sebaiknya memberikan manfaat atau keuntungan bagi masyarakat serta selalu memperhatikan etika dan moral di dalam prinsip ekonomi tersebut. Beberapa prinsip ekonomi. Yang pertama, prinsip ekonomi produsen. Produsen dalam melakukan proses produksi harus menentukan pilihan dalam pemanfaatan sumber daya. Produsen juga dapat berpikir untuk menghasilkan produk sebanyak-banyaknya dengan biaya pengorbanan tertentu. Oleh karena itu, produsen dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Menentukan produk yang sesuai dengan selera masyarakat. B. Membuat barang berkualitas. C. Menentukan teknik produksi yang efisien. D. Menggunakan bahan baku berkualitas. E. Menentukan lokasi perusahaan yang dekat dengan faktor produksi. F. Mengharapkan keuntungan yang optimal. Prinsip ekonomi konsumen. Konsumen akan mencari alternatif pilihan yang paling rasional sehingga memperoleh kepuasan maksimal. Dalam menerapkan prinsip ekonomi, konsumen dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membuat daftar skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, memperhatikan manfaat atas penggunaan barang dan jasa. Yang ketiga, memilih barang dan jasa yang berkualitas. Yang keempat, mencari informasi tentang barang dan jasa. Yang kelima, mengembangkan sikap hemat. Yang keenam, memperhatikan kemampuan daya beli. Prinsip ekonomi distributor. Distributor juga perlu menerapkan prinsip ekonomi. Prinsip yang dapat diterapkan adalah dengan biaya tertentu. Distributor dapat menyalurkan barang dan jasa dalam jumlah, mutu, serta waktu yang tepat. Dalam menerapkan prinsip ekonomi, distributor dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan harga jual. Yang kedua, memilih sarana transportasi sesuai dengan selera kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menyalurkan barang secara tepat. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan konsumen atau pelanggan. Yang kelima, mencari keuntungan dengan mempertimbangkan pengorbanan. Nah, adik-adik, jadi udah paham kan apa itu prinsip ekonomi? Tadi kakak sudah menjelaskan tentang prinsip ekonomi. Nah, pasti adik-adik sudah dapat menyimpulkan apa itu prinsip ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam motif ekonomi. Motif ekonomi merupakan alasan
yang mendasari seseorang melakukan tindakan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangatlah beragam. Nah, di sini ada motif-motif ekonomi yang dapat dilakukan oleh produsen, konsumen, dan distributor. Yang pertama, motif ekonomi produsen, yaitu 1. Mencari keuntungan. Produsen akan mencari keuntungan atau laba yang optimal. Nah, tujuannya apa untuk mencari keuntungan? Nah, tujuannya keuntungan dapat digunakan untuk menambah modal usaha sekaligus memperluas atau mengembangkan usahanya. Yang kedua, mencari kekuasaan ekonomi, di mana perusahaan akan memperluas usaha dengan tujuan untuk menguasai pasar. Yang ketiga, memperoleh penghargaan. Penghargaan dapat diperoleh jika produsen meraih prestasi di dunia usaha. Penghargaan dapat memotivasi produsen untuk lebih giat dalam berkarya dan berusaha. Yang keempat, sosial. Perusahaan wajib untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial. Program tersebut mendorong produsen untuk peduli terhadap sesama. Misalnya, produsen memberikan santunan kepada anak yatim, produsen membantu pembangunan, atau produsen menyumbang organisasi yang peduli lingkungan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam motif ekonomi konsumen, di mana di dalam motif ekonomi konsumen, yang pertama itu 1. Memperoleh kepuasan maksimal. Konsumen harus memperoleh kepuasan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menaikkan status sosial, di mana perilaku konsumen bertujuan untuk menunjukkan status sosial sebagai individu yang kaya secara ekonomi. Yang ketiga, memperoleh pengakuan di lingkungan, di mana konsumen harus dapat memperoleh pengakuan di lingkungan masyarakat di dalam hal prinsip ekonomi. Dan serta konsumen juga memiliki kepatuhan terhadap aturan yang berlaku sehingga memungkinkan individu tersebut diterima dalam lingkungannya. Yang keempat, mempertahankan kelangsungan hidup. Konsumen harus memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok secara layak agar dia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya di lingkungan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan primer juga dimaksud untuk memenuhi dan meningkatkan taraf hidupnya di dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima, berbuat sosial. Misalnya, menyantuni anak yatim atau memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Dengan berbuat sosial, seseorang yang memiliki kelebihan dana dapat menyalurkan sebagian dana kepada orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang motif ekonomi distributor. Distributor merupakan pelaku ekonomi yang berperan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada masyarakat. Nah, melalui lembaga distributor ini, para produsen mengambil jasa dan menyalurkannya kepada masyarakat. Akan tetapi, ada satu lembaga distributor yang memiliki motif mensejahterakan anggotanya. Lembaga tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha bersama yang mengutamakan kepentingan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian dulu ya adik-adik pembelajaran dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa ditonton terus videonya ya. Tunggu video selanjutnya ya. Dadah, sampai jumpa.